ada dua lembaga yang punya wakil Tuhan, Pak, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wakil Tuhan yang nampak di dunia. KPK bukan wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini. Tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini? Apa? Tunjukkan itu. Kenapa disembunyikan? Sampaikan. Ada berapa TSK? Kasus apa? Yang DPO berapa? Siapa saja? Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa kita harus main cilukba? Salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Buka. Malah KPK-nya yang ngumpet-ngumpet kasusnya. Jadi ada berapa kasus? Buka. Kasus apa? Siapa TSK-nya? Ada berapa yang masih DPO? Apa alasannya DPO? Apa hambatannya? Sampaikan. Saya ingin menyampaikan, mungkin untuk menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa KPK adalah simbol reformasi, gerakan reformasi. Tidak ujuk-ujuk begitu datangnya, tapi melalui proses panjang dan gerakan reformasi kemudian melahirkan lembaga yang sebetulnya sudah diperjuangkan sejak Orde Baru awal. Dan harus kita acungkan jempol kepada Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, sebab di tangan beliaulah lembaga ini dilahirkan. Boleh dibilang beliaulah bidan politiknya, sehingga lembaga yang namanya KPK itu lahir. Meskipun kemudian banyak juga anak buahnya Presiden Ibu Megawati menjadi korban kehadiran lembaga yang dia sendiri bidani ini. Ini untuk awal menjadi catatan kita bersama. Nah, oleh sebab itu, dengan cerita singkat tadi, harus kita jadikan pegangan bahwa KPK itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantas korupsi. Kewenangan luar biasa. Melebihi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, lembaga penegak hukum yang lain. Jadi Pak Hansa luar biasa dia. Dan KPK mencatat dalam sejarahnya, Hakim Agung pun, Hakim Agung ditangkap. Itu kerja KPK.
Hakim agung yang kita anggap suci, hakim agung yang kita anggap wakil Tuhan di dunia, bisa diterobosi oleh KPK. Para menteri kabinet yang zaman Orde Baru dulu sangat dikagumi, sangat dijunjung tinggi, menteri kabinet itu. Kalau jadi menteri itu udah, tapi di era KPK tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu presiden itu. Menteri pun dikuyo-kuyo, ditangkap, kena ODD. Hakim Mahkamah Konstitusi juga begitu. Bahkan Ketua MK dicokok KPK, kena ODD. Luar biasa. Padahal MK ini, hakim MK ini wakil Tuhan generasi setelah hakim Tuhan, wakil Tuhan di Mahkamah Agung. Ada 2 lembaga yang punya wakil Tuhan, Pak, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wakil Tuhan yang nampak di dunia. KPK bukan wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini. Luar biasa Pak Ketua Komisi. Saya menceritakan ini untuk menegaskan kembali bahwa KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa. Istilah di dalam Undang-Undang KPK, extraordinary means. Lebih karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sampai saat ini status itu belum dihapus. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga KPK dikasih kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh APH lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan yang tadi saya sebutkan. Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu, undang-undang menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu adalah DPR. Kami ini, meskipun lembaga kami juga, banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK. Itulah indahnya demokrasi itu. Bayangkan Pak, Ketua Dewan ditangkap KPK. Luar biasa. Pak Ansa, Pak Ketua, ini kita alami, Ketua DPR ditangkap KPK. Jangankan anggota, ketua aja ditangkap. Makanya suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR itu, KPK itu seperti teroris. Menakutkan. Maksudnya bukan ini ya. Sungguh menakutkan. Oleh sebab itu, tidak salah undang-undang menegaskan KPK yang punya kewenangan luar biasa yang menakutkan, kayak teroris tadi, harus diawasi ketat oleh lembaga yang namanya DPR. DPR itulah yang melakukan pengawasan politik, di samping tentunya pengawasan hukum oleh pengadilan. Jadi kami diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap penggunaan kewenangan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK, kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, dengan segala hormat, pimpinan Komisi 3 telah mengajukan pertanyaan yang menurut saya dalam konteks mengawasi kewenangan
yang Bapak Ibu pimpinan KPK miliki? Pertanyaannya nomor 2 jelas sekali, saya tidak ngomong yang lain-lain. Saya bangga dengan pimpinan KPK yang telah dengan jeli membuat rumusan pertanyaan yang begitu singkat, tapi jelas dan tegas. Meminta penjelasan Ketua KPK. Ketua KPK, saya belum tahu apakah Ketua KPK masih ada atau enggak. Ketua KPK mengenai laporan kinerja di bidang penindakan dan eksekusi di tahun 2024. Saya menyampaikan ini karena kebetulan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kampanyenya menegaskan berulang-ulang, musuh kita bersama ke depan adalah korupsi. Korupsi. Dia menyatakan perang semesta melawan korupsi. Oleh karena itu andalan utamanya adalah KPK saat ini. Pasukan khusus pemberantasan korupsi adalah KPK. Nah, dalam konteks itu, pertanyaan Komisi 3 dalam konteks pengawasan tadi, perkembangan penindakan itu, kewenangan penindakan itu yang kita tanya. Tapi jawaban di sini ya sepertinya mau mengelak. Ya biasalah, ada metode mitra itu metodenya deduktif dari umum. Tidak mau ngomong yang kecil, bukan induktif lagi. Kecil-kecil ke besar. Ini untuk supaya tidak menyentuh yang kecil-kecil lah. Saya mohon waktu pimpinan, saya mau menyentuh yang kecil-kecil ini. Supaya nanti sampai pada gambaran yang besar itu. Saya mulai dengan apapun kewenangan KPK, Pak. Kewenangan luar biasa. Kalau KPK sendiri rapuh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK tidak ada gunanya. Maka saya mulai dengan itu, problem internal KPK. Tadi disinggung oleh yang terhormat sahabat saya, ex-ketua pimpinan KPK, Saudara Johan Budi. Menurut saya penting sekali pertanyaan ini harus dijawab tuntas. Walaupun ada yang tadi beliau tidak begitu, mungkin agak ewu pakewu. Saya ingin menegaskan yang menyambung yang tadi terputus oleh beliau. Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan. Kepada publik, bukan kepada kami. Kepada publik supaya publik tahu. Ya, betul itu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Yang kedua, ada anggota pimpinan KPK ya melapor anggota Dewas ya. Ada di sini pimpinan KPK-nya, ada apa itu? Betapa begitu rapuhkah KPK ini kah? Yang dulu ada pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik. Lalu dengan enak saja dia mengundurkan diri loh. Kok begitu? Saya tanya Dewas waktu itu, loh kenapa nggak diproses secara hukum? Dia melakukan pelanggaran etik, juga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa tidak diproses?
Ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh. Dan kalau dia rapuh, tidak mungkin bisa menjalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi. Kemudian soal penindakan. Saya mohon maaf tadi saya datang pagi-pagi, Bapak. Pak Kedua. Saya yang kedua. Selain Pak Habibur Rahman, yang ketiga Bapak Ansah. Saya ditanya oleh Bapak Ansah, tumben Pak BKH ini datang pagi-pagi. Saya ingin karena saya menghargai KPK. Sudah lama tidak ketemu kita. Tetapi begitu saya baca ini, lah, apa ya KPK ini? Yang ditanya penindakan. Apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini? Apa? Tunjukkan itu. Kenapa disembunyikan? Sampaikan. Ada berapa TSK? Kasus apa? Yang DPO berapa? Siapa saja? Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa kita harus main cilukbah? Salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Buka. Malah KPK-nya yang ngumpet-ngumpet kasusnya. Jadi ada berapa kasus? Buka. Kasus apa? Siapa TSK-nya? Ada berapa yang masih DPO? Apa alasannya DPO? Apa hambatannya? Sampaikan. Nah, kita tidak ada gambaran di sini, hanya sampaikan sekian loh. Pak Gufron dulu kan dari DPR dulu. Beliau dulu, saya bilang apa benar teman-teman milih beliau ini jadi pimpinan KPK? Tapi waktu itu teman-teman yakinkan ini bisa, berani. Ya, saya tetap nuduhin nagih-nagih itu, Pak. Di bidang apa saja korupsinya, sampaikan itu. Nah, kita buta kita, Pak. Kita tahu, tapi kan enggak. Kita sekarang malah takut kita mau ngomong, jangan-jangan kita salah. Salah nanti dilapor pula ke MKD atau APH lah, atau apa gitu. Lanjut. Jadi saya mohon itu nanti buka, Pak. Saya tahu pimpinan KPK menunggu kami tanya. Kan tidak mungkin, kan biasa takut menyampaikan lebih dulu. Ya kan? Maka kami tanya. Dan tugas kami adalah bertanya, Pak. Bertanya sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya. Dan tugas Bapak menjawab selengkap-lengkapnya. Bila perlu juga menjawab yang tidak kami tanya. Itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, melakukan kewenangan, tugas KPK melakukan supervisi, koordinasi. Nah, kami ingin tahu juga ini, supervisi yang dilakukan, supervisi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh APK, APH yang lain, kejaksaan dan kepolisian. Nah, kami ingin dapatkan laporan. Dulu zaman Pak Johan Budi, supervisinya jelas, kasus ini ditangani oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Sekian banyak yang laporkan. Nah, ini kok Pak Johan Budi tidak ada lagi ini.
takut mungkin KPK-nya atau apa. Pak pimpinan KPK dilindungi oleh undang-undang, tidak usah takut. Tidak usah takut, nggak dipilih lagi kalau masih mau maju lagi. Nah, kita ingin tahu kasus apa yang disupervisi itu, Pak. Di Kejaksaan kasus timah disupervisi nggak oleh KPK? Bahkan supervisi itu maknanya kalau APH yang lain itu menangani korupsi dengan tebang pilih metodenya, KPK masuk. Kalau ada penanganan penetapan TSK dalam kasus timah misalnya yang diskriminatif, ada yang dilindungi, KPK masuk. Itu maksudnya supervisi yang dilakukan oleh KPK. Mengapa ada ketentuan itu dulu ceritanya, Pak? Karena APH, kepolisian dan kejaksaan itu juga takut mungkin ebu pakebu. Masuklah lembaga yang tidak kenal ebu pakebu, yaitu KPK. Itu kasus yang maha besar, Pak, yang ditangani oleh kejaksaan, kasus timah, kasus apa lagi yang lain, Banca? Yang sebelumnya, Bansos, Bansos juga kejaksaan ya. Oh, BTS dan Bansos. Oh, Bansos di KPK. Bansos di KPK. Oh ya, oh berarti KPK-nya yang jadi masalah kalau Bansos itu. Jadi tolong tegas itu, Pak. Itu maknanya supervisi ini. Nah, di sini mohon maaf saya lihat loh, apa emang di supervisi. Kemudian yang ketiga, kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita senang dulu, Pak, OTT itu operasi tangkap tangan. Tapi belakangan ini sepi ini. Apakah memang tidak ada? Tidak ada operasi tangkap tangan itu berarti berkurangnya korupsi atau apa? Ya dugaan saya tidak. Luhut Himbo tidak ada. Siapa yang? Luhut. LBP. Ya katanya ada yang apakah ada tekanan, ada permintaan supaya jangan ada operasi tangkap tangan. Nah, ini cerita lagi, Pak. Ini ada saksi Pak Johan Budi. Saya mohon maaf karena saya di sini hampir 20 tahun di Komisi 3 ini. Saya dulu pernah mengusulkan, karena Pak Johan Budi mudah-mudahan masih ingat, saya pernah usulkan operasi tangkap tangan itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik. Jangan. Lalu apa? Dulu saya usulkan operasi tangkap tangan ini bagian dari agenda untuk pencegahan. Tadi operasi tangkap tangan dilakukan, tapi kemudian digelar kasusnya ini yang terjadi di sini ini. Untuk kemudian dibuat kebijakan, hentikan ini atau ditutup ini supaya jangan terjadi lagi. Jadi operasi tangkap tangan itu dilakukan dalam konteks dan kepentingan untuk itu. Tapi kan waktu itu saya malah dituduh, Pak. Wah, karena mohon maaf waktu itu kami dituduh, wah ini karena partai kami yang paling banyak yang kena waktu itu. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kemudian setelah itu tolong diperbaiki sistem dan mekanisme operasi tangkap tangan ini. Jadi bukan untuk menangkap musuh politik, tapi untuk memperbaiki sistem anti korupsi itu. Jadi
Nah, itu penting. Bukan dengan cara tidak boleh ini, tapi supaya korupsinya tetap tumbuh dan berkembang. Saya rasa bukan itu. Saya ingat belum lama ini Bapak Luhut B. Panjaitan minta itu, dan saya setuju. Tapi dalam konteks yang tadi saya lakukan itu, kalau memang KPK menemukan di kementerian apa ada korupsi, tolong OTT dilakukan dan dilaporkan. Ini anak buah Bapak kami temukan melakukan korupsi, ini buktinya. Kasih peringatan 1 kali, berhenti, perbaiki sistem, perbaiki manajemen. Kalau masih tetap nanti kita tangkap. Jadi itu konteks. Jadi kalau konteksnya seperti itu, saya setuju dengan Pak Luhut bahwa OTT itu jangan dijadikan sebagai metode, apalagi dipakai sebagai alat untuk nangkap lawan-lawan politik. Kemudian, nah ini terakhir ini Bapak tadi sebut soal korupsi politik. Ya, menurut saya KPK pakailah itu. Sekarang kan pilkada, Pak. Pilkada, ya kalau bisa ambil 1-2 lah untuk jadikan semacam apa, terapi shock begitu kan? Masalah apa? Mahal. Nah, kan gitu. Terkait masalah apa? Apa macam-macam lah. Ya, kalau kan di sini tidak didefinisikan korupsi politik itu apa maksudnya. Tapi dalam pemahaman saya, korupsi politik itu yang berkaitan dengan yang begini-begini. Pilkada jadi mahal, ya mau tidak mau, ya begitu. Kita semua tahu gitu. Jadi ini yang menjadi catatan saya. Mudah-mudahan KPK ke depan, KPK mungkin ini rapat kerja terakhir ini. Mudah-mudahan KPK di the new era bisa bangkit kembali dan menjadi kuat kembali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya fraksi. Interupsi pimpinan. Ya. Sebelum diteruskan. Ya. Tadi Pak Beni menyebut nama saya. Karena nama saya disebut, maka saya berhak untuk mengomentari.